Terima kasih untuk pujian yang luar biasa. Terima kasih untuk kita boleh dapat kesempatan belajar bersama-sama. Nah, tadi ada yang masih tanya, apa itu Galarua? Ya, ini sebuah komunitas, namanya apa ya? Bukan angker. Namanya itu sangat nasionalis. Jaga Pancasila, Jamrut Katulistiwa. Nah, supaya yang tanya Galarua itu komunitas apa? Itu tadi saya ulangi. Jaga Pancasila, Jamrut Katulistiwa. Saudara, bicara Jamrut Katulistiwa itu sungguh-sungguh istilah yang sudah dinyatakan berapa banyak tahun yang lalu, mungkin seabad 2 abad. Katulistiwa itu gugusan pulau yang ada di pertengahan bumi. Nah, Jamrut itu permata yang jauh lebih indah, lebih tinggi nilainya dari berlian. Jamrut. Nah, Jamrut itu kebanyakan berwarna hijau. Maka itu kenapa disebut Jamrut Katulistiwa? Karena hutan di Nusantara ini luar biasa. Apalagi sebentar lagi kita akan punya kita sudah punya ibu kota baru, dan perayaan kemerdekaan yang ke-79 diadakan di kota Nusantara. Nah, beberapa hari ini media asing menyoroti betul betapa hebatnya ya Nusantara itu. Jangan dilihat sekarang. Ya, ada berapa orang yang sinis, nggak mungkin. Nah, terus lihat program yang ada. Kota Nusantara ini diperkirakan betul-betul akan mapan, akan selesai jadi kota itu paling dikit perlu waktu 25 tahun. Dan itu sungguh luar biasa. Saya cerita sedikit sejarah ya. Tahun awal 50-an ya, ada negara Brasil, itu negara yang sangat Katolik. Dengar itu ya. Negara Brasil negara yang sangat Katolik. Suatu hari ada seorang, saya lupa kedudukannya, pokoknya dia seorang pastor romo dari gereja Katolik. Nah, mendapat visi wahyu katanya ya, bahwa Brasil akan maju kalau ibu kota itu dipindahkan ke pedalaman hutan ya, di daerah Amazon, Brasil bagian utara. Nah, untuk mencapai kota itu tidak ada jalan darat, harus pakai helikopter. Nah, ringkas cerita, pemerintah yang ada waktu itu sangat percaya pada gereja Katolik, lalu menuruti mimpi atau wangsit kalau orang Jawa yang diberikan oleh seorang pastor itu. Pindahlah mereka. Dan ibu kota itu diberi nama Brasilia sampai hari ini. Saudara, terjadi kontroversi yang luar biasa atas pembangunan itu karena biaya tidak sedikit. Bayangkan semua peralatan, ya semua bahan bangunan harus diangkat pakai pesawat helikopter. Belum ada landasan. Nah, dalam sejarah, gara-gara membangun kota Brasilia itu, Brasil bangkrut ekonominya. Negara itu jadi miskin, saudara. Ya, tapi karena perjuangan terus berjalan, sampai hari ini ibu kota Brasil itu ada di kota Brasilia. Nah, bersyukur kepada Tuhan, hanya dalam waktu 3 tahun, gak sampai 3 tahun, sejak dicanangkan pertama oleh presiden kita 2019 bahwa ibu kota harus dipindah. Wah, terjadi kontroversi sampai hari ini pun ya, bahkan pertengahan Juli, wah, sudah dengar berita di sosial media yang gak percaya bahwa Jokowi berhasil bangun. Sudahlah, macam-macam. Maka itu kita belajar dari presiden kita, dikata-katai, difitnah, ya, dituduh, disalahkan. Tidak ada satupun reaksi untuk membalas. Nggak ada. Bahkan terakhir-terakhir kita dengar partai yang menaungi dia sampai jadi seperti ini pun jadi berbalik. Nah, ayo kita belajar. Mengampuni itu kekuatan yang luar biasa. Hebat ya.
Jadi Nusantara sekarang jadi pemberitaan media asing. Luar biasa saudara. Media dunia menyoroti. Kita tunggu nanti hari Sabtu yang akan datang. 17 Agustus 2024. Wah, akan luar biasa. Jadi kalau kita bangsa Indonesia dan orang Indonesia dari etnis apapun, maka kita harus sebagai galarwa juga. Jaga Pancasila, Jamrut Katulistiwa, dan ini luar biasa. Baik, kita mulai belajar. Ya, tema kita hari ini kemerdekaan ya yang sesungguhnya. Ya boleh pakai kata Indonesia karena yang menemukan tema ini sedang jengkel betul dengan beberapa kelompok orang yang gak banyak jumlahnya tapi menjengkelkan. Ya kita belum merdeka, ibadah saja masih diganggu terus. Kita tetap percaya keadilan Tuhan akan nyata. Amin ya. Baik. Mendengar kata merdeka, ya. Mendengar kata merdeka, dia bilang galarwa jaya merdeka, betul sunat. Itu langsung pikiran kita ke arah rantai, ya belenggu, tali yang mengikat. Ya pasti kalau mendengar kata merdeka mikir itu, betul, tidak salah. Kalimat yang sederhana dari kata merdeka itu artinya hidup tidak tergantung dengan apapun juga, ya kecuali dengan oksigen. Ya saya ulangi, merdeka itu dalam bahasa gampang, kalimat yang gampang, hidup tidak tergantung oleh apapun juga kecuali oleh oksigen dan oleh norma-norma atau tata krama yang ada. Contoh, merdeka, aku nggak mau pakai baju, terus mau apa? Nah, bukan begitu. Nah, mari kita temukan dulu apa yang menyebabkan saudara tidak bisa hidup tanpa 1, 2, 3 atau tanpa A, B, C. Jujur, yang mana? Ya, saudara, hari-hari ini ada sebuah benda yang cuma segenggaman tangan kita, itu namanya handphone. Itu sangat membelenggu bahkan anak-anak kecil. Awas ya papa mama yang masih kalah dengan anak-anaknya. Wih, kalau nggak diberi HP nangis, teriak, guling-guling. Nah kalau sejak kecil hidupnya dibelenggu, diikat dan tergantung dengan HP, ngeri sekali. Kita bersyukur dengan sosial media yang ada, maka kita sering ditunjukkan efek jelek bagi anak-anak yang terikat dengan HP, mengerikan. Secara fisik mengalami abnormal, secara mental juga jadi abnormal. Bahkan suami istri berapa banyak yang hidupnya dibelenggu oleh HP. Maka dalam setiap kesempatan kalau saya bisa bicara, pasti ada yang pernah dengar. Ada yang belum pernah dengar hari ini ya, yang ikuti via Zoom, Instagram, Facebook atau rekaman audionya, awas. Salah satu yang harus kita lakukan sebagai suami istri, tidak boleh membawa HP ke kamar tidurnya suami istri. Itu dia. Nah ini hamba Tuhan gembala yang master psikologi memberikan catatan tambahan. Terima kasih ya Pak Pendeta. Lihat itu. Mana ini? Ada penyakit namanya nomofobia, yaitu suatu sindrom ketakutan jika tidak pegang HP. Oh, namanya nomofobia. Terima kasih Pak Jeki untuk tambahan nomofobia. Jadi rasa nggak aman kalau nggak pegang HP. Hati-hati. Nah, jadi belum merdeka. Kalau hidup masih terbelenggu dan tergantung dengan HP. Contoh yang lain lagi, memang di Alkitab tidak ada ya, Ibu Eri suci. Ini orang yang namanya paling suci ya.
ikut gabung, selamat belajar. Dulu lama dengan kami di Nabire sebagai guru, sekarang ada di Surabaya. Nah, Amang Pardede, hebat. Nah, saudara, ada orang ya terikat, terbelenggu dengan rokok. Memang di Alkitab tidak ada merokok itu dosa, tidak ada. Tapi di semua bungkus rokok ada tulisan bahwa itu racun, berbahaya. Nah, itu sebabnya jangan sampai ada yang terikat. Dari Medan, dari Pak Pendeta Purba. Jangan sempat suami atau istri kedua adalah HP. Lebih ngeri lagi itu. Ya, nah itu contoh. Jadi suami istri yang masih terikat dengan HP, jadi ketika mau tidur harus bawa HP. Tolong mulai malam ini semua tidak boleh terikat, khususnya suami istri. Itulah waktu di mana suami istri bisa berdua. Seharian sudah sibuk dengan macam-macam tugas dan termasuk ada HP. Ya malam istirahat dulu, ya nikmati kebersamaan berdua itu, enggak diganggu. Bahkan saya selalu mendidik anak-anak, ya. Oke Rondi, kakek senang kamu ikut hadir, ini cucu saya satu ini, ya. Nah, bahkan saya beritahu anak-anak untuk jadi security, jadi satpam papa mamanya. Sebelum papa mama masuk kamar, anak-anak harus menginspeksi, minta HP-nya papa mama taruh di dapur, ya, taruh di dapur HP-nya papa mama supaya aman waktunya untuk berdua saja. Siap ya? Ayo anak-anak Tuhan, kita terus periksa diri kita, bagian apa yang tidak bisa bebas dari sesuatu itu. Oke. Nah, kalau pergi-pergi nggak bawa HP seperti hilang kompas. Ya, jawabannya dulu sebelum ada HP nggak pernah hilang juga kok. Ya, oke. Jangan sampai kita terbelenggu. Ya, HP boleh dipakai untuk hal-hal yang penting, untuk hal-hal yang berguna buat hidup kita. Baik, kita baca ayat yang pertama, Galatia pasal 5. Ayat yang pertama. Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Kita lihat ayat ini. Ya, ada berapa terjemahan sekaligus ya. Begini firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Jadi merdeka itu ternyata tidak cukup hanya dikatakan merdeka, enggak cukup. Harus ada sungguh-sungguh merdeka. Keren ya firman Tuhan itu. Nah, jadi kalau cuma sekedar merdeka, itu bisa cuma di bibir saja, merdeka. Ya. Tapi harus ada sungguh-sungguh. Woi, Ramon, kapan ketemu papa ini ya? Ya. Oke. Baik, ini anak saya yang pernah tinggal di rumah, ya. Papa selalu menyontoh hal itu. Ya, sekian lama tinggal serumah dengan papa, HP papa selalu tinggal di luar kalau mau tidur. Iya. Oke, makasih Mon, kamu ingetin papa itu ya. Ini anak saya ini sekian banyak tahun tinggal sama-sama. Setelah dia menikah, dia baru keluar. Ya, saya ulangi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Saya ulangi lagi. Ternyata nggak cukup hanya kata merdeka, ya, tapi harus merdeka dengan sungguh-sungguh. Nah, siapa pribadi yang memerdekakan kita? Jawabannya Tuhan Yesus Kristus. Itu, ini cucu saya bilang, apa yang kakek sampaikan itu benar. Kakek selalu menjalankannya. Kalau kakek istirahat pasti checklist 1. Keren kakek. Wih, ini cucu saya suka ngikutin juga. Makasih Rondi, kamu ngikutin juga ya HP kakek. Puji Tuhan. Nah, jadi tidak ada pribadi lain yang
bisa memerdekakan manusia dengan sungguh-sungguh selain Tuhan Yesus. Lalu ada permintaan dari Bapa di surga. Karena itu, perhatikan dua kata ini, kalimat pendek. Karena itu, setelah kita sungguh-sungguh merdeka karena perbuatan Tuhan Yesus Kristus, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Artinya tidak sedikit manusia-manusia yang sudah bebas dari belenggu-belenggu dosa, sudah sungguh-sungguh merdeka, ternyata tidak bisa berdiri teguh, akhirnya kena lagi. Ayo hari ini kita harus menyadari itu. Oi, amang tampu bolong horas. Makasih Garlan. Opa senang kamu ada juga ya. Oke. Ayat demi kemerdekaan Kristus telah membebaskan kita. Karena itu ya, berdirilah teguh dan jangan lagi mau dibebani dengan kuk perbudakan. PS coba naik lagi. Ya. Oh, ada terjemahan lain. Mana ini PS-nya? Oke. Kita sekarang bebas, puji Tuhan. Sebab Kristus sudah membebaskan kita. Sebab itu pertahankanlah kebebasanmu dan jangan mau diperhamba lagi. Nah, ini kita ingat sejarah. Tahun 49 setelah 4 tahun Indonesia merdeka. Saudara masih ingat ada istilah yang dipakai zaman itu agresi militer. Itu mulai tahun 49. Nah, apa itu arti kata agresi militer? Keluarga, Bapak senang kamu ikut. Dengar ya firman ini. Supaya kamu enggak diperbudak, diperhamba lagi. Ya sudah cukup nak. Sekian kali kamu keluar masuk. Ayo hari ini berubah. Nah, agresi militer itu dilakukan oleh Belanda. Setelah 4 tahun Indonesia merdeka, ternyata Belanda tidak rela untuk melepaskan wilayah jajahan mereka yang mereka sudah tempati sekian ratus tahun. Wajar itu saudara. Aduh, kalau ingat zaman itu ya, waktu Indonesia merdeka, maka rumah-rumah Belanda di seluruh Indonesia ditinggal pergi mengungsi oleh pemiliknya. Nah, tiba-tiba ada berapa orang yang cepat-cepat langsung masuk ke rumah-rumah itu. Dan zaman itu diberi hak. Siapa yang memasuki rumah kosong, rumah milik Belanda, berarti itu hak milik mereka dengan prosedur yang gak terlalu sulit pada zaman itu. Wah, seru sekali saudara. Nah, bayangkan sekian ratus tahun Indonesia ya, Nusantara dibangun oleh Belanda. Bangunan-bangunan yang ada luar biasa, rel kereta api, pelabuhan, bandara, pabrik-pabrik gula zaman itu dan sebagainya. Wajar kalau Belanda nggak rela. Apalagi Belanda menganggap Indonesia negara lemah, baru 4 tahun merdeka, belum bisa apa-apa, nggak punya kemandirian dan semuanya. Maka Belanda coba masuk lagi. Nah, waktu itu mereka masuk, ya, dibantu dengan Inggris, ya, terus mereka membawa tentara Gurkha, istilahnya zaman itu ya, dari bagian wilayah utara India, masuk tentara Gurkha, ya. Terus ada istilah kenil, ya saya lupa kepanjangannya, koneknel apa begitu ya. Maka Belanda membangun tentara baru kenil, ya. Terjadi pemberontakan kembali, ya. Orang-orang Indonesia yang sudah menang dari sudah merdeka nggak mau dijajah. Agresi pertama Belanda kalah. Rupanya mereka nggak mau diam. Muncul agresi kedua beberapa bulan kemudian. Maka kalau ingat sejarah itu seru sekali. Akhirnya ya agresi militer pertama dan kedua. Akhirnya betul-betul
Belanda nggak bisa balik lagi. Saudara, biarlah peristiwa sejarah ini menyadarkan setiap kita. Saudara dan saya, ya, sebetulnya Rondi nggak jahat sebetulnya, ya. Karena waktu itu Indonesia nggak bisa bangun apa-apa, jadi Belanda yang bangun nih anak saya, cucu saya tanya itu. Nah sebetulnya cara-cara seperti itu yang digunakan oleh iblis untuk menjatuhkan kita, sebab setelah Tuhan Yesus memperdekakan kita, mereka nggak rela. Setan itu melepaskan jajahannya ini, ya, yang dulu milik mereka. Lalu sekarang setelah kita memilih menjadi milik Tuhan Yesus karena percaya Dia, nah setan gak rela, ingin merebut kembali miliknya ini yang sudah berada di tangan Tuhan Yesus. Nah itulah arti Galatia 5 ayat 1. Ya, saya coba renungkan. Masing-masing kita jujur, ya, masing-masing kita jujur. Apa yang pernah membelenggu kita sebelum kita percaya Tuhan Yesus? Alkohol, narkoba, perjudian, ya apa saja. Pornografi, kemarahan, dendam, apa saja. Ayo hari ini kita berubah. Periksa, ya, supaya setan tidak balik lagi menjajah kita. Oke, cucu saya tanya, kenapa kek sekarang orang-orang Indonesia liburan ke Belanda? Ya kan gak boleh dendam. Negara Belanda itu negara cukup maju. Jadi kalau orang Indonesia ke Belanda bukan berarti tunduk pada penjajahannya, melihat Belanda sudah berubah. Betul ya? Mengasih. Ya, Belanda mengakui daerah kedaulatan Indonesia tahun 49. Iya, setelah kalah. Oke ya, nah baik. Nah sekarang jujur, apakah ada di antara kita yang sedang ikut belajar sekarang ini masih terikat kembali dengan rantai belenggu tali yang sudah dibebaskan Tuhan Yesus dari hidup kita? Nah jangan mau, ya jangan mau kita dibelenggu lagi. Puji Tuhan, Tuhan lindungi Indonesia. Sehingga agresi militer 2 kali dari Belanda, Indonesia tetap solid dan ada sampai hari ini. Nah, kembali masalah ibu kota Nusantara. Ya, itu ibu kota baru kita setelah 79 tahun merdeka kita punya. Nah, salah satu alasan utama mengapa presiden kita membangun dengan memaksa ibu kota baru. Saudara, selama Indonesia merdeka, Indonesia itu tidak punya istana atau gedung negara yang asli buatan putra-putra bangsa. Itu nggak ada. Dan memang saya nggak pernah masuk. Tapi kalau lihat acara-acara di TV, ya ada 4 istana yang dimiliki oleh Indonesia dan diakui sebagai istana negara. Yang pertama, jelas Istana Merdeka yang ada di Jakarta. Lalu kedua, Istana Bogor yang ada di Bogor juga. Keren itu saudara, bangunan ratusan tahun sudah. Yang ketiga, Istana Cipanas yang ada di Cipanas, Jawa Barat ke arah Bandung dari Puncak. Itu juga keren. Yang keempat, itu Istana Tapak Siring yang ada di Bali. Nah, tiap kali tamu-tamu negara, presiden-presiden, raja-raja, perdana menteri dari negara mana saja yang berkunjung ke Indonesia, pasti diajak ke istana negara oleh presiden kita. Nah, bagi tamu-tamu negara yang pertama kali datang ke Indonesia, selalu berdecak kagum. Hebat sekali istana negara Indonesia ini. Memang tidak ada yang menyangkali betapa hebatnya ya istana batu tulis ya yang ada di Bogor ya Arif. Nah, betapa kagumnya para tamu negara terhadap bangunan-bangunan Belanda yang megah, keren dan tidak ada duanya.
Nah, di situ timbul kecemburuan dari presiden kita. Presiden ngakui memang istana-istana ini luar biasa, tapi bukan bangunan anak bangsa. Nah, dari situ muncul sebuah dorongan yang kuat. Kalau begitu, kita harus punya istana sendiri yang bangunan anak bangsa. Nah, di situ idenya muncul dan ternyata betul. IKN, Istana Negara, Istana Presiden belum secara resmi ya dipakai lengkap, tapi sudah mulai. Dalam seminggu ini Presiden sudah berkantor di sana, bukan? Oh lebih, hampir 2 minggu Presiden berkantor di Istana Baru. Saudara, dunia kagum. Nah, adakah kecemburuan itu muncul di hidup kita? Setelah Tuhan Yesus memerdekakan kita dari semua perbudakan dosa, pernah enggak kita lihat setan itu coba-coba masuk dan ingin mengganggu hidup kita lagi? Ya, saya percaya hampir semua kita pernah ya mengalami itu, sedikit ataupun banyak. Nah, itu kita harus hati-hati supaya kemerdekaan yang Tuhan beri kepada kita itu tidak kembali direbut oleh si iblis. Kita lihat Lukas 4 ayat 13. Wah, ini ngeri sekali, saudara. Nah, ada gembala dari Medan berkata pernah. Nah, ada yang dari Sarja tapi lupa kamu, dari Sulawesi. Sering malah begitu. Nah, ini yang dari Kalimantan Barat sedang mengalami, hati-hati. Ya, Lukas 4 ayat 13. Ayo kita perhatikan. Ya. Puji Tuhan, di IG, di FB ada yang jujur ya. Lihat ini. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, tes itu, jerat itu kepada Tuhan Yesus, iblis mundur daripada Tuhan Yesus. Mendengar kata mundur, hore, musuh kalah. Tunggu dulu. Lihat kalimat yang terakhir. Dan, nah ini gak enaknya, menunggu waktu yang baik. Kurang ajar gak? Kurang ajar sekali. Nah sekarang, kalau iblis setan itu berani sekurang ajar itu kepada Tuhan Yesus, bayangkan setan terhadap diri kita. Saya punya istilah, yang masih doyan duit begini, kalau kepada Tuhan Yesus saja setan berani nunggu waktu yang baik, apalagi kepada kita. Ayo kita jaga hidup ini. AYT. Setelah iblis selesai mencobai Yesus, iblis pergi meninggalkannya dan menunggu kesempatan yang lain. Hati-hati saudara dengan si kunyuk ini. Walaupun kita pernah menang dan kita sudah menang seperti Tuhan Yesus sudah menang, tapi rupanya setan tidak mau menyerah kalah. Dia tunggu waktu yang sangat baik untuk kita lengah. Balik lagi. PIS. Ayo PIS. Oh, urutannya beda ya, nggak apa-apa. VMD boleh. Ya. Oke, PIS-nya. Setelah iblis selesai mencobai Yesus dengan segala macam cara, iblis meninggalkan Yesus. Nggak enaknya menunggu waktu yang baik. TSI. Sesudah iblis selesai mencobai Yesus dengan berbagai cara, iblis pun pergi meninggalkannya, menunggu kesempatan lain. Saudara, hati-hati. Ya nak, kamu sudah babak belur, sudah cukup. Maka itu pilihanmu sekarang. Ini salah satu saudara kita mengaku babak belur, aku dibuatnya. Maka itu sebetulnya sederhana. Kalimat atau ucapan mulut kita. Hanya dengan kata pendek. Kalau mulai hari ini saudara dan saya bisa dan berani dan mau
Perhatikan 3 ini. Kalau mulai detik ini saudara dan saya bisa, berani, dan mau selalu berkata ya kepada Tuhan. Ya itu pendek. Cuma 2 kata, 2 huruf, Y-A. Saya ulangi. Kalau mulai hari ini setiap kita berani, mau, dan bisa selalu berkata ya pada kehendak Bapa, percayalah kemerdekaan itu akan terus kita nikmati sepanjang hidup kita. Nah, di sini si kunyuk itu nggak rela kalau mereka tahu saudara dan saya bisa berkata ya, maka dengan berbagai cara mereka akan memaksa kita untuk berkata ya kepada mereka, bukan kepada Tuhan kita. Hati-hati. Ya Wawan, puji Tuhan kamu ikut belajar. Ya, kita harus milih. Nah, kegagalan kita ketika kita membalik fakta ini, yang seharusnya ya kita katakan kepada Tuhan firman-Nya, tapi kita kembali pakai itu untuk iblis. Ya, rusak hancur. Kata tidak yang seharusnya kita pakai untuk si kunyuk itu. Tidak. Tapi kita bodoh. Membalikkan kata tidak ternyata untuk Tuhan kita. Maaf, hancur saudara. Maka itu tempatkan ya untuk Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus, dan tempatkan kata tidak untuk si kunyuk yang telah menghancurkan hidup ini. Betul ya? Nah, harus menang kamu. Anak-anak saya ngomong khotbah Papa malam ini itu cerita tentang hidupku. Ya, ayo bangkit. Jadi baru. Hal sekecil apa yang pernah membelenggu kita? Hal sekecil apa? Atau mungkin bukan pernah. Ada di antara kita yang sedang belajar ini dibelenggu oleh sesuatu hal yang kecil. Saudara perhatikan. Ayo hari ini kita bertobat. Serius ya, masalah HP ini mengerikan loh. Hari-hari ini saudara. Orang bisa terikatnya luar biasa. Ayo bertobat. Bebaskan hidupmu. Latih diri kita untuk berkata tidak kepada HP yang seringkali membelenggu kita. Bertobat untuk itu saudara. Karena itu merusak, menghancurkan semua hal, mengerikan sekali. Waktu istirahatlah ya. Dengan serius, Rendra, senang sekali Papa kamu ada belajar. Ya. Maka itu periksa hidup kita. Masing-masing kita hari ini harus berani berkata. Seperti Paulus berkata. Mari kita buka Kisah Rasul 20. Ya. Ayat yang ke-22. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-22. Hei, hebat. Ini cucu saya satu lagi. Ya. Lebih baik bertobat daripada berobat. Betul. Wah. Dia manggil saya opung. Terima kasih. Ya. Kamu hebat. Berkata, lebih baik bertobat daripada berobat. Ya, guru musik komen. Iblis masuk lewat dari segala penjuru, terutama orang terdekat, maka itu hati-hati. Ayo kita pakai hidup kita setelah baca kalimat dahsyat ini. Kisah Rasul 20 ayat 22. Tetapi sekarang, saya suka kata sekarang ini, sebagai tawanan roh. Kenapa saya suka dengan kata sekarang? Karena kata sekarang kalau kita baca, ya, itu artinya setiap saat. Sekarang, ya, sekarang.
5 menit lagi kita tetap berkata sekarang. 5 jam lagi tetap sekarang. Besok kita baca juga bunyinya tetap sekarang. Maka itu sekarang ini saudara dan saya sedang dibelenggu siapa. Tetapi sekarang, betul ya Gurga, kamu janji lo ya, awas kamu. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh. Nah, pelan-pelan dulu. Saya mau lihat berapa terjemahan ayat. Dan sekarang lihatlah dengan diikat oleh roh. Tawanan diikat, ya TL-nya aku ini terikat di dalam roh. Terus naik lagi. Ada berapa terjemahan? MLT, lihatlah karena dibelenggu oleh roh. Ya, saya lebih karena aku harus mengikuti kehendak roh Tuhan. Ya, terus naik lagi terjemahan yang lain. Ya, oke, KS saya baru tahu. Tunggu, nak turun lagi ya. Bentar, turun lagi. Turun lagi. Tadi ada KS yang keberapa? Turun, bukan naik. Terus. Ya, stop. Karena aku harus mengikuti kehendak roh Tuhan. Tolong ya, tadi kita sudah menemukan dibelenggu, ditawan, diikat, ya, diatur, mengikuti. Terus naik lagi, ada berapa terjemahan supaya kita tahu, saudara. KSKK didorong oleh Roh Kudus, ya. Terus VMD, aku akan pergi ke Yerusalem. Oh, sekarang untuk menuruti roh, ya, menuruti roh. Terus VS-nya mana? Nah, TSI dulu, TSI. Tetapi sekarang saya wajib mentaati roh Tuhan yang menyuruh saya, yang wajib mentaati. BIS sekarang untuk mentaati perintah roh Tuhan. Oke, kita nggak baca kalimat berikutnya karena itu tentang hidup Paulus. Nah, sekarang tentang kita, saudara, yang masih jatuh bangun di dalam dosa yang sama, atau yang masih terikat dengan dosa-dosa yang baru. Hari ini cara membebaskan diri dari semua ikatan belenggu yang membuat kita nggak merdeka, bukan doa puasa, bukan baca Alkitab tiap pagi, bukan doa sekian jam setiap pagi, bukan. Hari ini ambillah keputusan untuk saudara dan saya betul-betul hidup dibelenggu, ditawan, diikat, dikuasai oleh roh Tuhan. Harus begitu. Ya, betul Arif. Jadilah orang yang selalu dibarui setiap hari. Ini dia, supaya kita semuanya tidak takluk lagi kepada roh-roh dunia ini. Jadi saya ulangi saudara, untuk kita semua bisa tetap tinggal dalam kemerdekaan yang Tuhan Yesus sudah beri, maka saudara dan saya tidak boleh lagi memilih yang salah untuk kita diatur, diikat, dibelenggu, dikuasai, dituntun oleh siapa? Harus oleh Roh Kudus. Kalau itu pilihan kita, maka kemerdekaan tetap jadi milik kita. Opa senang sekali kamu, ya. Stefano ikut hadir. Makasih. Opa senang sekali kamu ikut belajar. Jadi bukan karena kita doa puasa, bukan karena kita rajin baca Alkitab, aktif pelayanan, maka belenggu itu lepas, tidak. Hanya menyerahkan diri kepada kemauan Roh Kudus. Saudara, kalau kita baca kisah para rasul, sungguh-sungguh dahsyat. Kemenangan mereka dari pertama Petrus. Saudara masih ingat kisah Rasul pasal 2? Itu bukti ya yang luar biasa
dari kemerdekaan yang dialami, dimiliki oleh Petrus, saudara kita. Berapa hari sebelum peristiwa pencurahan Roh Kudus di Kisah Rasul 2, berapa hari sebelumnya, Petrus itu kurang ajarnya luar biasa. Melawan Tuhan, menyangkal sampai 7 kali, dan macam-macam kelemahan yang dia alami. Tiba-tiba setelah Roh Kudus turun atas hidupnya, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia berubah menjadi pribadi yang lain. Wow, saudara. Di Kisah Rasul 2 itu pertama kali Petrus memberitakan firman dengan urapan roh penuh. Duar, wah luar biasa. Saudara tahu hasilnya? 3.000 jiwa bertobat di hari pertama Pentakosta. 3.000. Di zaman itu orang gak sebanyak sekarang. Dan pertanyaannya, kalau yang menerima Yesus bertobat 3.000, berarti yang hadir mendengar itu bisa 6.000-an. Lalu pertanyaannya, Petrus khotbah pakai speaker merek apa? Sound system merek apa? Lu betul tidak? Bagaimana? Saya sebagai pembicara, mau mengajar di depan 30 orang saja atau 50 orang. Kalau nggak pakai mikrofon, ngotot ini, suara ini ngotot. Orang Belgia, sampai ketemuan nanti ya 5 Oktober ya Mirta. Nah ini yang mendengar sekian ribu, yang mengambil keputusan 3.000. Kalau bukan kuasa Roh Kudus siapa lagi? Nah jangan bertanya loh, kenapa Roh Kudus gak bisa bekerja seperti itu di zaman sekarang? Nah ini hebatnya Roh Kudus. Ngikuti perkembangan yang diberikan Tuhan dalam hikmat manusia untuk mengenal teknologi. Kalau ada teknologi listrik, lalu ada speaker, ada sound system, ada mikrofon, ya kita pakai. Itu ya. Sutradara hebat komen. Kata kuncinya membiarkan Roh Kudus masuk ke dalam kita sehingga Roh Kudus sehingga Roh Kudus bisa tersingkirkan dari dalam kita. Gus, hebat sekali kata-kata ini ya. Saya mau baca lagi. Kata kuncinya, kita membiarkan Roh Kudus masuk ke dalam kita sehingga Roh Kudus bisa tersingkirkan dari dalam kita. Amin. Ya, saya nggak tahu siapa ini anak panah. Betul ya, luar biasa Papa Yahweh menolong kita untuk bisa herikensi. Ya, shalom juga, puji Tuhan bisa ketemu di sini. Nah, kalau kita memperhatikan hal ini, saudara, betapa luar biasanya kalau Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Ya, izinkan Petrus mengalami perubahan yang sangat hebat setelah Roh Kudus menguasai dia. Hari pertama itu pertama kali Petrus menyampaikan firman, ya, sehingga firman Tuhan mendahsyat secara luar biasa. Roh Kudus ini kekuatan yang hebat sekali. Ada 2 raja yang sangat membenci Tuhan. 1 Firaun, 2 Nebukadnezar. Ya, 2 raja ini cukup sadis, cukup bengis. Tapi ketika mereka dalam keadaan yang sangat terpojok, sangat terjepit, sangat tertekan, membuat mereka gelisah, nggak tahu mesti ngapain. Saudara perhatikan, Yusuf dipanggil oleh Tuhan. Ya, lalu Firaun berkata, oh ini saya mau baca chatting. Ya, zaman now ketinggalan duit dan dompet nyantai, tapi ketinggalan HP seperti kehilangan separuh nafas. Oke, makasih. Ini istilah bagusnya. Ayo kita bertobat. Kita buka kisah kitab Kejadian pasal 41.
Lihat bagaimana pernyataan Firaun kepada Yusuf. Ya. Kejadian 41. Kita lihat mulai ayat 37 kalau saya tidak salah ya. Terus nanti tolong bantu cari di kitab Daniel. Ketika Nebukadnezar mimpi, nggak tahu jawabannya bagaimana, lalu Daniel masuk, lalu ada kalimat begini. Wah, bagaimana kita bisa menemukan orang yang seperti ini, punya roh lain, roh para dewa. Ya. Usul itu 41 ayat 37 Kejadian. Usul itu, oh kok hilang? Betul tadi 37, bukan? 37 ayat pasal 41 ayat 37. Maaf, ayat 37 ya. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Nah, ini pengakuan yang hebat. Kalau saudara dan saya mau dibelenggu, mau ditawan, mau diikat, mau dituntun, mau diatur, dikuasai, disetir, dikendalikan oleh Roh Kudus. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Tuhan. Saya suka kalimat ini. Perhatikan loh. Yang ngomong ini bukan orang percaya. Raja Mesir. Yang sihirnya begitu kuat. Tapi bisa berkata, mana mungkin kita bisa menemukan orang seperti ini. Dahsyat sekali. Seorang yang penuh dengan roh Tuhan. Coba terjemahan lain. Ya, ini kita harus menemukan kalimat ini, saudara. Terima kasih Bapak. Jadi mulai hari ini, siapapun kita dan dimanapun kita berada, kalau saudara dan saya betul-betul hidup dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus, ya, percayalah saudara, maka orang-orang lain di sekitar kita pun akan melihat ya hal-hal dahsyat yang terjadi di hidup kita ini. Woi, senang sekali bukan kalau kita tahu kedahsyatan firman ini. Ayat lalu Firaun berkata kepada para hambanya, apakah kita dapat menemukan orang seperti ini, seseorang dengan roh Tuhan di dalam dirinya. Terus naik lagi MELT, seseorang yang padanya ada roh Tuhan, roh Elohim. Terus naik lagi, terus ya naik lagi, terjemahnya saya milih nanti. Terus ini KSKK, seorang yang dikuasai oleh roh Tuhan. SKK-nya ya, yang dikuasai, ya, VMD. Kemudian Firaun berkata kepada mereka, aku tidak yakin kita dapat menemukan orang yang lebih baik daripada Yusuf untuk mengerjakan itu. Roh Tuhan ada di dalam dia yang membuatnya jadi sangat bijaksana. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih TSI. Lalu kata raja kepada para pejabatnya itu, nyatalah bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menangani persoalan ini lebih baik daripada Yusuf, karena dia dipimpin oleh roh-roh ilahi. PS. Lalu raja berkata kepada mereka, tidak mungkin kita mendapatkan orang lain yang lebih cocok daripada Yusuf, sebab ia dipimpin roh Tuhan. Saudara, luar biasa bukan? Ini yang hebat sekali. Heri, maafkan Papa ya belum sempat jawab kamu. Setelah ini lahir ya.
Ini saya belum kenal dengan saudara Harry Kenzie ini ya. Saudara, biarlah kisah Yusuf ini menyadarkan kita bahwa kalau saudara dan saya hidup itu bisa dimerdekakan, dilepaskan belenggu-belenggu kenajisan, kejahatan, belenggu dosa, belenggu kelemahan, belenggu macam-macam di diri kita, dan kita diubah, dibelenggu oleh Roh Kudus. Hidup ini luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk itu. Sudah ketemu Daniel pasal berapa? Yang ketika Nebukadnezar dalam keadaan yang sangat panik, tahu tiba-tiba Daniel muncul. Terima kasih Filipus. Pasal 4-nya kitab Daniel pasal 4 mulai ayat 8. Pada akhirnya Daniel datang menghadap raja, menghadap aku. Ini kisah Nebukadnezar, yakni Daniel yang dinamai Belteshazzar menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Jangan salahkan Nebukadnezar kalau dia berkata Daniel dipenuhi oleh roh para dewa yang kudus. Ya karena memang dia penyembah berhala, dewa-dewa enggak apa-apa. Yang penting itu Tuhan, roh Tuhan. Lalu ku ceritakan kepadanya mimpi itu. Ayat. Akhirnya Daniel yang dinamai Belteshazzar datang menghadap kepadaku sesuai nama ilahku, dan yang padanya terdapat roh para ilah yang kudus. Lalu aku menceritakan mimpiku kepadanya. Nah saudara lihat, dalam kondisi raja ini panik, bingung, mimpinya aneh, Daniel dipanggil menghadap. Karena dia dipenuhi oleh roh Tuhan, maka dia jadi orang bijaksana. Nah, ada nggak ayat lain yang hampir sama seperti ini? Lalu dia ngomong, ada Daniel itu dipenuhi. Apa ada atau cuma ini? Oke ya, nanti kita lihat. Nah saudara, setelah kita baca kisah Daniel, kita baca kisah Yusuf, maaf, kan sangat keterlaluan kalau saudara dan saya tidak ingin hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Rugi besar. Nah jadi saya katakan lagi, setelah saudara dan saya merdeka dari segala belenggu, ingat, hari ini kita harus bertobat. Serahkan hidup kita kepada kekuatan Roh Kudus, supaya Dia yang membelenggu kita, merantai kita, mengikat kita, menuntun kita, menguasai kita, menyetir kita. Ya, jadi kisah Paulus, kisah Yusuf, dan kisah Daniel, biar itu menjadi kekuatan baru buat hidup kita. Roh Kudus yang mengatur semuanya. Roh Kudus saja. Biar Dia yang menentukan kita harus bagaimana, harus bagaimana. Saudara, sampai hari ini, maaf izinkan saya memberi kesaksian. Saya hamba Tuhan yang paling sulit membuat jadwal. Kenapa? Ya paling sulit. Sampai berapa kelompok, berapa gereja yang undang saya itu marah-marah. Loh, jadi selama ini Pak Daniel nggak punya jadwal pelayanan itu. Masalahnya bukan nggak punya. Saya ini kalau menerima pelayanan itu diminta 6 bulan sebelumnya. Aduh itu sulitnya luar biasa. Kenapa? Sebab saya ingin hanya Roh Kudus yang menuntun saya. Bulan ini, tanggal ini, di mana harus apa, biar Roh Kudus yang mimpin. Maka itu orang berkata, saya nggak punya jadwal yang tetap. Ya memang nunggu. Ya saya nggak bisa. Harus tahu itu. Awal-awal kami menikah, istri saya pusing. Jadi kita ini nggak tahu mau kemana, dia tunggu. Saya bilang begitu, semuanya tunggu. Biar Roh Kudus yang menuntun, menunjukkan. Jadi sampai hari ini saya ada di sana, ada di sini, ada di situ, ada di sono. Saudara, itu bukan gereja, bukan tempat-tempat yang ngatur.
Saya selalu minta biar Roh Kudus yang mengatur, yang menentukan. Dan itu sangat menyenangkan. Weh Bevlan, ada di mana kamu? Horas Amang Manik. Ya, izinkan Roh Kudus yang menuntun hidup kita. Amin. Terima kasih. Ya, Bevlan kontaknya sudah lama nih, Papa nggak tahu kamu ada di mana. Jadi ini cara hidup saya. Saya selalu bergantung pada Roh Kudus. Maunya kemana? Maunya bagaimana? Jadi sebelum saya memutuskan untuk menerima suatu pelayanan, saya diskusi dulu dengan Roh Kudus. Karena hidup saya milik Dia. Saya dibelenggu oleh Dia. Saya diatur oleh Dia. Heri, nanti kamu kontak lagi ya ke WA ya. Karena kemarin saya cari, saya ini lupa kasih nama di WA ini. Heri, nanti ya habis ini saya telepon. Jadi kemanapun saya pergi, saya tetap berusaha supaya Roh Kudus yang nuntun, Roh Kudus yang nunjuk. Karena saya mau hidupi betul kisah para rasul yang luar biasa itu. Ya, jadi ini caranya. Oke, dari Medan. Biar Roh Kudus nanti menggerakkan Bapak ke Medan buat bulan Desember. Waduh, Desember sulit itu nak. Sudah ada berapa jadwal? Ya, mungkin tahun depan aja. Ya, kalau Desember ini rasanya nggak ada jadwal yang kosong lagi. Oke, kita buka Kisah Rasul pasal 8. Filipus, nah ini pas namanya sama. Carikan ayat berapa? 36 ya, pasal 8. Oh, sebelumnya 34 kalau nggak salah. Filipus itu dituntun oleh Roh Kudus dalam melaksanakan penginjilan. Wah, ini ada anak saya hebat ini. Okta, Rita, Rosana, keren kamu. Kemarin Papa dapat foto-fotomu yang lucu itu. Nah ini Kisah Rasul 8 ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Yahweh kepada Filipus. Jadi Roh Kudus bisa berubah. Ya, diundang ke Jakarta, takut ke Jakarta. Kemudian berkatalah seorang malaikat Yahweh kepada Filipus. Jadi Roh Kudus bisa berubah seperti malaikat menuntun kita. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan. Menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Ya, ayat, bangunlah. Oh, malaikat Tuhan berbicara kepada Filipus. Bangunlah dan pergilah ke selatan. Ke jalan yang turun dari Yerusalem menuju Gaza. Jalan itu adalah jalan yang sepi. Nanti yang belum pernah tahu kisah ini, baca ya sampai selesai. Ini kisah dahsyat. Gara-gara ketaatan Filipus yang hidupnya dituntun, diatur, dibelenggu oleh Roh Kudus, maka Ethiopia menjadi negara yang percaya Yesus pertama untuk seluruh benua Afrika. Saya ulangi, Ethiopia adalah negara pertama di seluruh benua Afrika yang mengaku Yesus itu Tuhan mereka. Gara-gara peristiwa Filipus, sayang ya Filipus itu nggak ditulis oleh Lukas. Filipus itu lagi ngapain? Lagi tiduran, ya, lagi makan, atau lagi santai, atau lagi apa? Saya nggak ditulis. Pokoknya Tuhan menyuruh Filipus ke arah selatan, jalannya sunyi. Saudara, kalau kita mendengar kata pergilah ke jalan yang sunyi, saya percaya siapapun juga kita orangnya pasti akan berkesan negatif kalau mendengar jalan yang sunyi. Betul tidak? Pastilah. Nah, Filipus ini luar biasa. Dia taat. Misalnya dia sedang makan, nggak mungkin bilang, tunggu ya Tuhan, aku habisin dulu misalnya. Atau sedang santai, Tuhan sebentar lah Tuhan, aku tidur lagi 1 jam. Nah, enggak. Saudara, kisah itu sangat dahsyat. Ternyata ketika Filipus taat menuju ke arah selatan, jalan yang sunyi, jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza, pas lewat kendaraan kerajaan, kereta zaman itu. Nah, Filipus nyetop. Nah, berhentilah ya menteri keuangan kerajaan Ethiopia itu. Ternyata dia sedang membaca kitab Yesaya.
Dan dia nggak ngerti tentang siapa nabi ini berkata. Lalu bendahara ini, menteri keuangan ini ngajak, ayo kamu naik duduk sebelahku. Saudara, kisah itu luar biasa. Hari itu dia adalah orang Ethiopia pertama yang mengaku Yesus Tuhan dan dia dibaptis. Pulang kembali ke negaranya, terjadi perubahan yang luar biasa. Ada yang bertanya dari Amerika, Pi, bagaimana bedakan Roh Kudus yang berbicara dengan iblis yang gunakan firman? Jelas. Walaupun iblis suka menggunakan firman untuk menjatuhkan kita, tapi kita langsung tahu. Ya, begini. Seorang anak yang dekat dengan papanya, ya, yang dekat dengan mamanya. Dekat loh ya, nggak cuma kenal, nggak cuma tahu. Mama atau papa ini belum ngomong apa-apa. Hanya melakukan sebuah tindakan atau gerakan. Pasti anak ini tahu, oh papaku mau ini, oh mamaku mau ini. Jadi jelas beda jauh firman suara Tuhan dan firman suara iblis. Walaupun iblis sering pakai ayat Alkitab juga yang diselewengkan, yang disalahgunakan. Tetap kita bisa membedakan. Maka itu kedekatan kita, kesatuan kita dengan Roh Kudus. Pasti. Jadi Pak, setelah sekian banyak tahun, Papi hidup dipimpin Roh Kudus, Papi nggak pernah meragukan lagi. Nggak pernah. Ya, ada komen dari Surabaya. Roma 8 ayat 12. Percuma kalau dengar suara Tuhan, tapi tujuannya untuk memenuhi keinginan daging, nggak bakal ketemu. Nah ini ada jawaban dari Surabaya, Pak. Walaupun itu firman yang diucapkan oleh iblis, tapi tujuannya, motivasinya itu pasti kedagingan. Nah itu cara membedakan. Oke, saya lanjutkan. Jadi Roh Kudus itu bisa ngatur kita, menuntun kita. Berapa kali saya mengajar tentang hebatnya Injil sampai Eropa. Masih ingat itu Kisah Rasul 16. Ya karena waktu nanti baca sendiri. Kisah Rasul 16 mulai ayat 4 sampai ayat 10. Enggak panjang, 4 sampai 10 saja. Kisah Rasul 16. Wih, itu luar biasa. Paulus dan Silas sedang hebat-hebatnya dipakai oleh Roh Kudus menginjili di Asia. Wih, saudara, di ayat 5 dikatakan jemaat bertambah banyak dan dikuatkan oleh pemberitaan firman oleh Paulus dan Silas. Tiba-tiba di ayat 6 Kisah Rasul 16, Roh Kudus datang kepada Paulus untuk mencegah menginjili Asia. Paulus masih bingung, loh kenapa tidak boleh di Asia? Ternyata Roh Kudus ingin Paulus ke Eropa. Jadi kisah para rasul itu sangat luar biasa. Tadi pasal 8 kita mendengar cerita ketaatan Filipus, Ethiopia diselamatkan. Ketaatan Paulus, kisah Rasul 16 4 sampai 10. Eropa diselamatkan. Dan gak main-main waktu Eropa terima Injil pertama kali. Dan dampaknya ada sampai hari ini. Penginjilan dunia lewat gereja Eropa. Itu karena Roh Kudus. Ya baca, tayangkan lagi Filipus. Papa mau baca ini Kisah Rasul 16 ayat yang ke-6. Ya, dengan cepat. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Jadi nggak boleh ke Asia. Paulus, ini waktumu ke Eropa untuk dengarkan suara Tuhan. Paulus taat. Maka Eropa diinjili. Saudara, itu luar biasa. Nah, ini kalau bicara, ya. Contoh, Chris. Ini anak saya dari Lampung. Puji Tuhan, kamu gabung ya untuk belajar. Nah, saudara,
kalau kita mau hidup diatur siapa, dipimpin siapa, maka yang ngatur, yang mimpin, yang nyuruh itu bertanggung jawab atas hidup kita. Ya, saya beri contoh. Sales, tahu? Ya, perusahaan-perusahaan, toko-toko itu punya banyak tenaga penjual yang disuruh ke kota ini, suruh ke pulau ini, suruh ke provinsi itu. Tahu toh sales itu ya? Nah, mereka yang disuruh oleh pemilik-pemilik perusahaan itu, yakin nggak kalau mereka pun dipenuhi semua kebutuhannya? Satu, transport, tanggungan yang nyuruh. Dua, fasilitas ya untuk makan, akomodasi, konsumsi, ya kendaraan, itu pun tanggung jawab mereka. Dan semua yang diperlukan demi perusahaan yang nyuruh mereka. Betul atau tidak? Pasti. Mana ada jadi sales cuma digaji saja tapi nggak diurus semuanya, nggak mungkin. Nah, saudara, ini cuma kesaksian. Saya ini kalau pakai jam Indonesia, Kamis kemarin berangkat dari LA, Los Angeles ke Jakarta. Ya, total perjalanan hampir 26 jam. Total perjalanan dengan transit, ya dihitung berangkat dari rumah, itu nggak dihitung. Jadi saya nggak tidur karena naik pesawat. Tiba Jumat tengah malam menjelang Sabtu pagi. Ya, saya landing di Jakarta Jumat jam 23.40. Kan 20 menit lagi sudah hari Sabtu. Karena saya sibuk ngatur banyak hal. Nah, pagi-pagi 5:30 saya sudah dijemput untuk bertemu seseorang. Berarti praktis saya cuma tidur 2 jam Sabtu pagi itu. Ya, nah setelah ketemu orang ini saya harus ngurus paspor. Ditungguin sebelum jam 8. Cepat-cepat semuanya. Selesai, saya ketemu orang lagi hari Sabtu siang. Nah, Sabtu selesai ketemu orang habis makan. Lalu kira-kira jam 2, jam 3, maaf, saya harus gunting rambut. Ya, udah, ya ternyata ada anak saya lagi mau ketemu. Ya udah, saya layani. Ya, selesai semua, jam 6 saya baru tiba di rumah. Dari pagi itu, beres-beres. Karena jam 7 saya harus berangkat ke bandara. Itu Sabtu kemarin. Untuk ke Nabire. Dan tadi pagi baru tiba. Pesawatnya delay lagi. Saya terlambat 1,5 jam untuk pelayanan di gereja, ya di pinggiran kota Nabire. Jadi praktis. Saya baru istirahat tadi sebelum Zoom ini. Ya, puji Tuhan, saya dapat kesempatan 4 jam untuk tidur lelap sekali. Jadi bayangkan 3 malam saya belum istirahat dengan enak. Baru sekarang ini Minggu dari Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, ini yang ikut saya tadi. Bayu, betul ya? Dia bilang gini, ketemu saya subuh di dalam pesawat sama papa, sempat tidur juga, puji Tuhan. Nah, kenapa bisa kuat begini? Ini jawabannya. Karena yang nyuruh saya itu bertanggung jawab menjaga hidup saya. Keren ya? Kalau lihat begitu itu dalam hidup kita ini, saudara. Jadi mau perjalanan bagaimanapun juga ya saya ikut. Tahun 2010, saudara, itu ada kisah yang unik sekali. Ya, saya nggak tahu ya anak-anak saya yang ikut waktu itu ada di sini enggak. Ya, itu pas pasca 2010. Saya diundang ke gereja di Auckland, Selandia Baru. Saya bawa rombongan 6 orang, jadi 7 dengan saya. Ternyata 3 hari sebelum kami berangkat, ada peristiwa yang begitu menyedihkan. Teman baik istri saya sejak masa sekolah minggu di kota Cirebon. Sudah pindah ke Belanda, sudah menikah dengan orang Belanda. Dia meninggal, saudara. Aduh, nah suaminya ini orang Belanda yang sangat sulit percaya Tuhan. Kami cukup dekat, ya cukup dekat. Oke, ada komen lagi. Ya, padahal Yusuf dijual dan dikhianati suaranya.
tapi bisa dibuat papa di surga. Luar biasa betul, karena ketaatannya diatur, dibelenggu oleh Roh Kudus. Nah, saya harus merubah jadwal. Jadi saya beli tiket baru. Saya berangkat ke Amsterdam dulu. Rombongan yang 6 orang saya suruh berangkat duluan. Karena ada sesi pertama harus dilayani. Lalu saya minta dan saya bimbing salah satu anak saya namanya Martin Sunardi. Dan itu pertama kali dia itu khotbah. Bayangkan saudara, belum pernah ngajar, dia itu cuma pemusik, penyanyi, penyembah Tuhan. Tapi saya bimbing. Nah, sejak hari itu sampai hari ini, wah, dia diundang pelayanan ke Amerika, ke banyak tempat, ke Australia juga untuk menyampaikan firman. Gara-gara saya harus pergi, sesi pertama retreat itu saya nggak bisa hadir karena saya mesti ke Belanda. Nah, saudara, masalahnya di sini. Kalau masalah uang saya percaya Bapak cukupi. Waktu. Jadi itu pertama kali dalam sejarah hidup saya. Saya terbang dari Jakarta pakai Lufthansa ke Singapura lalu ke Amsterdam. Saya cuma 9 jam di Amsterdam, hanya menguatkan, menghibur suami yang berduka karena istrinya meninggal. Setelah 9 jam saya balik lagi pesawat yang sama Lufthansa, saya ke Singapura tapi nggak ke Jakarta, langsung ke Auckland. Nah, itu kalau dihitung perjalanan betul-betul 3 malam 3 hari di udara. Begitu saya tiba di bandara Auckland, ya cuma cuci muka saja, maaf gosok gigi, langsung saya khotbah. Karena sesi yang berikut sudah harus bagian saya. Dan itu jadi kesaksian yang luar biasa. Dan orang-orang kagum. Maka itu si suami ini, teman istri saya ini kagum betapa saya mementingkan. Nah, di situ dia hatinya terbuka. Gampang untuk menyatakan kasih Yesus seperti itu. Dan itu saya lakukan gak cuma sekali 2 kali, beberapa kali dalam kesibukan saya. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, belok kamu Daniel. Ya udah, saya ikuti belok. Ngatur semuanya itu. Aduh, senangnya luar biasa kalau hidup seperti itu. Nah, contoh lagi sedikit. Jadi Jumat pagi, Jumat tengah malam ke Sabtu pagi, saya baru tiba. Betul. Ajun, kamu hebat sekali. Salam ya buat papa mama ya. Di mana sekarang? Ya, ini cucu saya satu lagi. Ajun, kamu di mana? Kapan ke Nabire lagi? Salam buat papa mama. Benar, Tuhan ngasih kekuatan luar biasa. Nah, nanti tanggal 22 bersama istri saya, Agustus ini, saya harus ke Amerika lagi. Ya, ada tanggung jawab di sana perlu dikerjakan. Balik tanggal 2 September. Karena tanggal 5 ada pemberkatan nikah di Surabaya. Tanggal 6, 7, 8 September saya ada di Kediri dan Bojonegoro. Ya, pelayanan di sana. Nah, masalahnya paspor saya sudah habis masa berlakunya. Jadi ketika saya mau beli tiket balik, itu saya masih ada di Amerika. Nggak bisa. Karena paspor saya harus diganti baru. Lah, masalahnya saya tiba Sabtu pagi. Biasanya kantor pemerintah bukakan hari Senin. Nggak mungkin. Nah, lalu anak saya yang tahu masalah ini, dia berusaha menguruskan. Ternyata dia dapat pap ada. Asal mau bayar 10 juta, hari itu selesai. Ya ampun, uang segede itu. Padahal beli tiket dari Jakarta ke Amerika itu nggak sampai 12 juta. Ya udahlah, tunggu. Masa nggak bisa ditunda, Pak? Berangkatnya Senin malam saja, nggak bisa. Sabtu, Minggu, Senin sudah ada pelayanan. Saya rileks saja, saudara. Terserah Tuhan bagaimana. Tiba-tiba, ya dalam hari-hari itu, Roh Kudus mengingatkan saya, coba kamu kontak satu keluarga ini yang dulu pernah tinggal di Nabire. Nah, saya cuma disuruh kontak aja oleh Roh Kudus. Nggak tahu ada hubungan apa. Oh ya, nah saya ingat anak mereka yang bungsu itu lahir di Nabire. Ya, nah terus saya tanya, bagaimana kabarnya? Oh bagus, sudah nikah belum? Nah, kerja apa? Saya kaget, dia kerja di kantor imigrasi Jakarta Pusat. Bayangkan,
Padahal nggak tahu apa-apa saya. Begitu, saya lagi punya masalah. Saya dikasih telepon. Begitu saya telepon, dia bilang, Om, apa kabar? Dia masih ingat. Padahal ketemu saya terakhir di umur 9 tahun, saudara. Jadi sudah 25 tahun yang lalu. Nggak pernah ketemu lagi. Tahun ini dia umur 34. Saudara, dia bilang, Om, masih ingat. Saya bilang, aduh Om, ini punya masalah. Masalah apa Om? Paspor Om ini habis. Loh, Om, nggak usah panik. Sekarang kantor imigrasi ini buka Sabtu dan Minggu di Mall Semanggi, ya, di Mall Semanggi itu ya, Plaza Semanggi. Yang benar, itu saya masih ada di Amerika, ya. Langsung dia minta foto paspor saya, minta KTP saya. Om, saya siapkan dulu. Om datang paling pagi ya, supaya cepat diproses. Saudara bayangkan. Maka itu pagi-pagi itu saya datang seperti permintaannya. Hebat. Sekarang prosesnya cepat, saudara. Walaupun harus bayar 1.650.000, tapi kan luar biasa dibanding 10 juta. Dan saya harus nunda. Hebat. Nah, ketika paspor itu jadi, saya bersyukur. Itu usianya paspor itu 10 tahun. Jadi nggak sering lagi bolak-balik. Paspor saya habis nanti tahun 2034. Ya, hebat sekali Tuhan. Nah itu loh cara-cara Tuhan. Kalau kita mau hidup dipimpin, semuanya itu bisa diatur. Ayo hari ini kita menyadari, jangan sampai ada yang mau dibelenggu oleh dosa lagi. Karena kita sudah dibebaskan. Oh Roni, kamu sudah pindah ke Jakarta ya? Oke, nanti Koden sampai Jakarta tanggal 19. Ya, cuma 3 hari. 22 langsung berangkat. Ron, nanti koden kontak ya pakai nomor telepon. Oke. Sebelum saya serahkan kepada host, ada yang mau bertanya enggak atau nambah sesuatu setelah dengar ini? Ayo, kalau ada. Ayo. Ada enggak? Baik, Papi, biasanya kita ada sesi pertanyaan. Ayo silakan Bapak Ibu. Iya, enggak apa-apa ya, didahului sekarang ya. Yuk, ayo silakan Bapak Ibu yang mau resen, yang mau bertanya. Ayo jadi siapan Pak Gido. Ayo. Ya, siap. Ayo Bapak Ibu silakan. Untuk tetap tinggal dalam kemerdekaan yang Tuhan Yesus sudah berikan. Ya, harus. Itu betul-betul hidup dibelenggu, ditawan, dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus, ya. Ada? Tidak boleh lagi memilih yang salah, dikuasai, dituntun oleh si kunyuk. Si kunyuk jangan mau ya. Keinginan daging dan hawa nafsu. Ayo Bapak Ibu silakan yang mau bertanya. Tadi saya sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Papi. Filipus, oleh karena ketaatannya dituntun oleh Roh Kudus, itu dia dimenangkan luar biasa. Terus Rasul Paulus ya, Papi ya. Iya. Karena ketaatannya Eropa diinjili. Iya. Luar biasa. Nah, Papi Daniel karena kesukaan dan ketaatan bagi ketaatan Papi terhadap Roh Kudus, ribuan anak-anak di yayasan besar dan di berbagai belahan dunia dimenangkan, diangkat, diselamatkan, dipulihkan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Luar biasa Papi. Amin. Tuhan Yesus Papi. Baik, Bapak Ibu ayo silakan, masih ada kesempatan untuk bertanya langsung kepada Papi yang dahsyat yang Tuhan pakai luar biasa. Silakan, mungkin Pak siapa? Pulisoy atau siapapun silakan yang mau resen, mau bertanya langsung boleh dinyalakan. Sebelum Papi Daniel melanjutkan, silakan Bapak Ibu. Oke, silakan Pak jauh ya Daniel.
Shalom. Kita ketemu terakhir di Surabaya. Iya, Surabaya di Bonami. Iya. Iya, saya WA tapi belum jawab sih. Yo, karena sibuknya ini jalan terus. Iya, makanya saya coba tanya di sini karena ini seperti mirip ya dengan yang Pak cerita tadi. Jadi beberapa bulan yang lalu, sebulan lebih lah, saya seperti diingatkan akan seseorang. Seseorang itu adalah teman satu gereja, ex gereja yang dulu, karena kan saya sempat cerita, tapi saya sudah tidak bergereja kan sekarang. Nah, saya diingatkan itu berkali-kali dalam beberapa hari. Saya anggap sepi. Terus kemudian berapa minggu yang lalu saya ketemu teman gereja, dikasih kabar si orang ini yang saya diingatkan Tuhan atau itu, makanya saya bingung ini untuk naruh putus atau bagaimana, karena saya sering mengadakan hal ini dan saya nyesel akhirnya. Kemudian saya dikasih kabar orang ini sakit stroke, padahal suaminya ini baik juga dengan kita dulunya, tapi karena saya tidak bergereja di situ lagi karena tidak sejalan pengajaran pendeta tersebut, saya dikeluarkan. Nah, dari situ saya mencoba mencari tahu rumahnya di mana, yang pastinya, terus kondisinya seperti apa. Bertemulah saya dengan diaken atau ketua ibadah di gereja situ kan. Namun yang saya dapat jawabannya, saya tanya, menurut Bapak gimana? Kalau saya tuh diingatkan seperti ini dan lain sebagainya, terus si dia ini jawab, si ketua ibadah, sebaiknya jangan bro, dia bilang gitu. Kamu akan menyebabkan dia yang notabene, yang anak-anak asuhnya pendeta itu, kamu akan menyebabkan dia nanti dimusuhi, dia bilang gitu. Saya aja nerima kamu sebagai tamu di sini aja sembunyi-sembunyi, jangan sampai orang tahu, dia bilang gitu. Saya kaget, loh, kok seperti ini kehidupan berjemaat seperti ini? Saya diingatkan. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Saya ini diingatkan orang ini. Setelah saya dapat info secara tidak sengaja, beberapa minggu kemudian orang ini sakit. Apakah saya harus benar nekat nyambangin dia, menjenguk dia, seperti yang Tuhan Yesus mau kan? Ya jelas, langsung aja Daniel, nggak usah pakai salamu, kenapa tanya orang? Orang udah jelas nyuruh kok. Orang itu kan nggak ada. Iya, nggak apa-apa, datangin saja. Iya, nggak apa-apa, datangi sebelum terlambat loh. Ya, soalnya teman Iya. saya gitu Pak, saya diingetin juga, saya nggak nyambangi meninggal. Nah makanya jangan terulang 2 kali loh. Ya, oke, jelas ya. Sekarang, ya datangi aja. Ya, oke. Ada lagi? Ya, makasih. Terima kasih Pak Daniel. Yuk silakan lagi. Ya, tunggu ayo. Yuk. Oke. Ya, yang mau bertanya. Saya baca yang di Instagram saya, mau bertanya, pernah nggak bertanya pada Tuhan belum mendapat arahan, tapi harus mengambil keputusan. Ya, semua dalam pertimbangan untuk menunggu keputusan Tuhan tapi belum jelas, pilih satu. Kalau saya lakukan ini, yang untung siapa? Ya, itu pertanyaan penting. Kalau saudara tahu ketika kita ngambil sebuah keputusan yang dalam tanda kutip belum mendapat kejelasan dari Tuhan, pilih. Kalau jelas-jelas ini menguntungkan Tuhan, kerjakan itu. Yang kedua, nanti kalau saya mengerjakan ini lalu berhasil, kira-kira siapa yang dapat pujian? Kalau itu saya lalu stop, bukan urusanku. Tapi kalau itu saudara juga menemukan, oh Tuhan akan dapat pujian karena ini, ya sudah, lakukan itu. Satu kali saudara di bandara Balikpapan, ya, saya ketemu seseorang.
Saya pikir dia itu penampilannya seperti orang Sulawesi Utara. Saya pikir Kristen. Ternyata tidak. Dia Muslim. Nah, apa yang Tuhan suruh? Keren. Tuhan bilang gini, nah, temuin dia. Suruh dia ke dokter gigi untuk betulin giginya. Aneh enggak? Nah, kalau sudah begitu, saya nggak tanya untung siapa. Ya saya rugi dong, saya harus bayarkan dia. Tapi saudara harus tahu, ternyata dia kaget. Ini pasti Tuhan. Karena nggak ada orang yang tahu tentang kerinduannya untuk betulkan gigi itu. Ya udah, saya kenalkan satu dokter gigi. Oh saudara, sejak itu dia mengakui Yesus itu benar-benar Tuhan. Karena nggak mungkin. Wah, maaf saya cuma cerita. Karena Roh Kudus yang menyuruh, maka itu Tuhan cukupi semuanya. Bukan uang saya nggak punya uang. Nah contoh itu loh. Jadi kalau saudara mau ambil keputusan, tapi rasanya belum jelas Tuhan mimpin nyuruh apa, pilih. Kalau aku lakukan ini nguntung siapa? Kedua siapa dapat pujian kemuliaan nanti? Nah itu. Oke lanjut Gido. Luar biasa. Baik, silakan. Apakah masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu? Ada lagi? Bapak Ibu. Ada nggak? Ini saya baca lagi di Facebook. Ada lagi. Mau tanya apakah tandanya jika keputusan yang dipilih adalah tuntunan dari Roh Kudus, apakah tandanya adalah semua berjalan dengan lancar? Belum tentu. Ya, belum tentu. Ya, bisa-bisa nggak lancar. Lihat Yusuf, dituntun Roh Kudus. Ya, untuk terus melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ternyata dia harus melewati sumur, ngelewati jadi budak, ngelewati penjara. Tapi akhirnya sampai juga. Oke ya, yang tanya jawabannya. Nah. Terima kasih Sarbin, sehat semuanya. Ya, oke gitu lanjut. Ya, Papi, ini ada Bu Pipin. Ya, Papi. Ya. Tanya. Tadi Papi waktu baca apa itu Alkitab itu ada apa namanya dituntun oleh Roh Allah ya. Ya. Tapi Bapak bacanya Roh Tuhan. Ya, kenapa? Pertanyaannya gini, Allah itu kan sebetulnya kan dari terjemahan dari Yehova kan, Allah Yehova. Kalau bahasa Inggris God, kalau apa bahasa Sanskerta Sang Hyang Widiwasa, itu kan sama semua gitu Pak. Salah. Jadi salah. Hah? Salah. Enggak sama semuanya. Ya, enggak sama. Itu ya, tapi nama papa kita enggak sama. Jadi nama papa kita itu Yahweh. Allah itu Tuhannya orang Muslim. Kembalikan ke mereka. Tolong, ada di depanmu ada Alkitab buku enggak? Yang Alkitab buku. Kalau tidak ada, tolong yang bawa Alkitab buku, ya. Tapi yang cetakan tahun 2000-an awal, jangan yang baru sudah dihapus. Itu jahatnya LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Ada ya? Nah, cari kamus di belakang Alkitab, lalu cari kata Tuhan. Tolong bacakan, ya, apa tulisan Alkitab tentang kata Tuhan kita? Enggak sama. Ya, di Batak itu Tuhan bagi bahasa Batak. Ya, Sang Hyang Widiwasa itu untuk Hindu. Ya, dan macam-macam. Silakan. Ini ada Tuhan huruf besar semua. Ya, bacakan. Ada dua ininya. Jadi yang pertama salinan dari nama Allah Israel yaitu Yahweh. Ya sudah. Jadi yang satu lagi Tuhan semesta alam, sebutan Allah Israel yang mengutamakan
menyatakan kekuasaannya atas langit dan bumi dan atas segala kekuatan duniawi. Ya, itu namanya Yahweh Sebaot dalam bahasa Ibrani. Saudara, cobalah mulai dengan doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu, Bapa. Sepanjang penulisan Yohanes 17, Tuhan Yesus berulang-ulang berkata, nama Bapa, nama Bapa. Wahyu 14 ayat 1, di dahi orang benar tertulis nama Bapa dan nama anak domba. Saudara, kenapa kita nggak pernah ingin tahu siapa sih nama Papaku? Karena jelas-jelas Tuhan Yesus berkata, dikuduskanlah namamu. Nah, ini yang kita bodoh. Jelas Papa kita itu punya nama. Kenapa kita pakai namanya Tuhan orang lain? Allah, lagi saya ingat syahadat dalam agama Islam, la ilaha illallah. Enggak ada Tuhan selain Allah. Ya udah, kembalikan, itu milik mereka. Nah, kenapa nama ini ada di kitab suci kita? Karena di awal abad 17, ketika dua hamba Tuhan dari Belanda menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Melayu, belum ada Indonesia, maka ditemani dua orang haji. Nah, ketika mereka sampai kata Adonai, perjanjian lama, Kurios, perjanjian baru, yang adalah Tuhan, mereka itu bingung. Karena dalam bahasa Melayu belum ada kata Tuhan, yang ada kata Tuan, Master. Karena Alkitab segera harus dicetak, keganjelah dua penginjil Belanda ini dengan istilah A. Akhirnya mau nggak mau dua hamba Tuhan dari Belanda menerima bahwa Tuhan la ilaha illallah itu adalah Allah. Maka sejak hari itu masuklah kata Allah di dalam kitab suci kita. Maka itu satu-satunya kitab suci yang ada nama Allah cuma bahasa Indonesia. Dalam bahasa Batak Jehovah, dalam bahasa Jawa Yehuwa, dalam bahasa Mandarin Yahuwah. Beda semuanya. Ya, apa itu sama semuanya? Nama Papa kita itu Yahweh. Ayo kita baca. Yang terakhir ini lagi viral. Hamba Tuhan dari Singapura menuliskan kebenaran kata Yahweh. Dalam menyebut kata Yahweh, itu ternyata seperti kita bernafas. Ketika kita ngambil nafas, Yahweh, wih, itu luar biasa. Cari ya dari Pendeta Konghi. Oh, itu lagi viral, itu bagus sekali. Jadi yang tanya tadi, nama Papa kita itu bukan Allah. Nama Papa kita Yahweh. Nama Tuhan kita Yesus Kristus. Gitu. Jadi kembalikan pada yang punya nama. Tapi kalau saudara belum bisa, nggak apa-apa. Minta kemampuan Roh Kudus. Nah, saya menemukan kebenaran ini unik gara-gara bukunya Cak Nurkolis Majid, September 88. Waktu itu bulan puasa. Saya beli koran Jawa Pos. Ternyata di koran Jawa Pos itu ada selipan, ya, buku tipis Cak Nur. Dulu belum doktor, tahun 88 itu. Ini cendekiawan Muslim Indonesia yang luar biasa. Nah, Cak Nur itu menuliskan di kitab, di buku itu, Allah itu nama dewa air bagi orang Arab di zaman itu. Oh, saya baru tahu. Nah, di situ dijelaskan juga, nah, Allah itu selalu bertiga dalam tradisi suku-suku Arab. Yang saya lupa kanan kirinya, yang kanan dewa bulan, yang kiri dewa bintang. Nah, tapi karena Nabi, ya, itu sudah percaya Tuhan itu satu. Nah, sekarang bagaimana ada tiga? Menurut mereka itu ada di dalam Ka'bah sampai hari ini. Ya udah, yang dua anaknya ini nggak usah disembah, tapi tinggikan dia. Maka itu di semua masjid, surau, langgar, saudara, di ujung paling tinggi, setelah nama
Allah dalam huruf Arab, lalu ada bulan dan bintang, bulan sabit dan bintang yang ditinggikan. Nah, itu sebagai penghormatan kepada 3 dewa itu. Nah, sejak itu, lah ngapain saya panggil nama yang lain? Papa saya punya nama kok. Nah, maka itu maaf. Kalau nama kita sebagai papa dari anak-anak kita itu Yohanes. Nah, nggak mungkin kita izinkan anak kita manggil misalnya Markus atau Matius atau siapa. Kan sama, tidak. Nama Tuhan masing-masing itu beda-beda sesuai dengan dari mana mereka berasal. Mudah-mudahan penjelasan ini jelas. Tapi saya nggak ingin ada kelanjutan. Cukup sampai di sini saja. Ya, supaya kita nggak keluar dari topik kita ini. Saya baca pertanyaan. Boleh pakai Yehova daripada Yahweh? Enggak, lebih baik Yahweh ya daripada Yehova. Nanti supaya nggak rancu dengan saksi Yehova. Yahweh itu nama papa kita. Ya. Gitu, lanjut. Thank you. Luar biasa. Ayo Bapak Ibu, silakan yang masih mau bertanya. Saya satu deh Papi. Silakan Gindo. Iya, silakan. Papi, apakah semua perbuatan baik dan keinginan baik kita berasal dari Roh Kudus? Kalau kalau bukan konsekuensinya kira-kira apa? Ya, pertanyaan bagus dari saudara kita Gindo. Baik itu belum tentu benar. Kalau benar itu pasti baik. Saudara, perbuatan baik bisa dilakukan oleh setan juga. Tapi kebenaran setan tidak pernah bisa. Ini bedanya. Banyak orang bisa berbuat baik. Tapi motivasinya, tujuannya untuk siapa? Maka itu dalam kitab Yeremia berkata, kebenaran manusia ini kain gombal. Maka itu hanya Tuhan kita bisa membenarkan kita. Maaf saya berkata, dari semua agama di dunia, kalau bicara agama, maka tidak ada pengajaran sebaik pengajaran Sang Buddha. Saya ngakui, pengikut Buddha itu, orang-orang Buddhis itu, aduh kalau bilang kebaikan, kita kalah. Tapi untuk diselamatkan, yang dibutuhkan itu dibenarkan, bukan kebaikan. Apa itu kata dibenarkan? Artinya dianggap tidak pernah berbuat salah. Dan itu hanya darah Yesus yang bisa. Saya beri contoh ya, saya beri contoh. Gindo, papi pakai namamu. Ya. Satu hari saya datang kepada Gindo. Gindo, papi ini perlu uang 200.000. Nanti seminggu papi balikin. Ya karena Gindo kenal saya baik, apa kita manggil papi. Setelah 10 kali 2 minggu, saya nggak balikkan uang itu. Dan saya percaya Gindo pun nggak nagih karena tahu. Setelah sekian bulan, maaf ya Gindo, dengarkan ini. Kalau saya pun jadi Gindo, saya akan buat yang sama. Saya balik lagi, Gindo, aduh papi lagi perlu Gindo. 300.000, 2 minggu papi kembalikan. Gindo pasti beri karena kenal. Tapi wajar nggak dalam pikiran manusia walaupun diberi, paling nggak kembali lagi 2 minggu. Maaf ya. Nah, dibenarkan itu tidak ada embel-embel ingat yang lalu. Ketika pertama kali Petrus bertemu Yesus setelah kebangkitan di pinggir danau Galilea, Petrus itu dibenarkan oleh Tuhan Yesus dan dianggap tidak pernah berbuat salah. Maka itu ketika ditanya, "Hai Simon anak Yunus, adakah engkau mengasihi aku?" Jawaban Petrus sangat menyedihkan. Lalu
Tuhan Yesus memberi dia tugas. Kalau ia begitu, Petrus, beri makan domba-dombaku. Berarti Petrus langsung naik jabatan menjadi wakil Tuhan Yesus di dunia untuk memberi makan domba-domba. Karena Yesus naik ke surga. Nggak diingat lagi kesalahan itu. Nah, kalau bilang baik, Gindo baik. Walaupun saya sudah bohong, pinjam 200.000 2 minggu kembali, ternyata sudah sekian puluh minggu nggak kembali. Saya pinjam lagi, tetap dikasih. Tapi sebagai manusia masih ada ya yang 200 belum balik. Nah, itu bedanya baik dan benar. Maka itu saudara dan saya, sebagai manusia kita bisa buat baik pada orang-orang yang sudah pernah nipu kita, nyakitin kita. Tapi untuk membenarkan mereka, itu perlu anugerah khusus dari Tuhan Yesus. Jadi setan pun bisa mengajarkan berbuat baik. Itu Gindo. Lanjut. Haleluya. Terima kasih Papi. Ya. Bapak Ibu, silakan kalau masih ada, kalau kesempatan ini dipergunakan sebaik mungkin. Papi itu padat loh jadwalnya. Puji Tuhan, hanya 1 hari Galarua bisa dapat anugerah luar biasa. Pelajaran Puji Tuhan. dan firman Tuhan yang dahsyat. Padat, kalau mau pesan Papi, padat. Jangan harap. Pokoknya kalau Roh Kudus nyuruh, Papi pasti lakukan. Amin. Haleluya. Oke, baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, ya silakan Bu Listoy. Langsung aja ya. Ya, silakan. Saya mau tanya Pak. Ya. Tapi saya mau tanya, ini kan kita orang-orang Galarua dikenal dengan orangnya ada yang menilai golok-golok, radikal, ada yang menilai serem, ada yang menilai macam-macam. Tapi apalagi kalau kita udah namanya aksi damai, ya bisa-bisa wah suara pun kuat-kuat gitu loh Papi. Nah jangan-jangan kita sudah dipenuhi Roh Kudus. Ya. Gimana? Jawabannya, Tuhan Yesus pun pernah tegas di bait suci. Dia jungkir balikan semua meja-meja yang jual beli itu. Bahkan dia pakai cambuk. Wah, dia pukul semuanya demi kebenaran. Saudara, lihat fakta. Kalau tidak ada Pancasila, nggak ada nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada. Indonesia ini satu-satunya negara yang multi etnis, multi dimensi, multi iman, tetapi masih aman karena Pancasila. Lihat India, lihat terakhir Bangladesh. Negara ini baru bubar, saudara, karena nggak punya Pancasila. Masih ingat sejarah mencatat ketika tahun akhir 50-an awal 60-an, Presiden Soekarno berjumpa dengan sahabat kentalnya Presiden Boris Tito dari mana? Negara mana kok lupa saya. Tito Yugoslavia. Terima kasih. Dalam perjumpaan dua tokoh ini tercatat dalam sejarah bagus. Saya nggak tahu siapa yang mulai pembicaraan. Pokoknya begini. Masing-masing presiden ini bertanya, kira-kira kalau nanti kita sudah meninggal, negara ini akan aman atau tidak? Presiden Tito menjawab, pasti aman. Sebab aku punya tentara, punya polisi yang kuat akan menjaga negara ini. Soekarno menjawab, Tuhan pun akan menjaga Indonesia kalau aku sudah meninggal. Kan ada Pancasila. Saudara, berapa tahun kemudian Yugoslavia bubar. Negara itu tercabik-cabik jadi berapa negara kecil-kecil. Tapi Indonesia sampai tahun ke-79 masih utuh. Bahkan
2 pemilu yang terakhir, pemilu 2014 dan pemilu 2019. Ngeri. Pancasila coba dijatuhkan. Bahkan hari-hari terakhir ini loh saudara, masih ada yang merongrong untuk Pancasila itu gugur jatuh. Sebab mereka ingin pakai fondasi lain. Maka itu bersyukur Tuhan memberikan hikmat kepada proklamator kita, Insinyur Soekarno. Kalau tidak ada Pancasila sudah bubar negara ini. Bedanya India dengan Indonesia cuma satu, letaknya. India itu satu pulau besar. Indonesia ini belasan ribu pulau terpencar kemana-mana. Multi etnis, multi bahasa, multi budaya, multi semuanya. Maka itu Galarwa. Saya ulangi bagi yang belum tahu apa itu Galarwa. Jaga Pancasila, Jamrut Katulistiwa. Harus ada orang-orang yang berani tegas ya untuk membela Pancasila ini. Jangan minta Tuhan untuk menjaga Pancasila, itu urusan kita. Ya, jangan. Saudara, jadi Lisoi dan semua tim Galarwa tetaplah tegas. Tetaplah membuat aksi damai untuk menyadarkan segelintir orang. Ya, bahkan saudara, sampai 2 minggu lalu itu ada teman saya, hamba Tuhan, pengkhotbah, pengajar hebat, buat buku banyak sekali. Saya kaget. 2 minggu lalu dia masih nggak terima dengan Jokowi, dia nggak terima dengan presiden terpilih. Saya sampai heran, ini hamba Tuhan. Nah, gara-gara waktu selesai pemilu saya tuh bilang, jadi kalau kalian nggak setuju dengan pemerintahan yang sah, yang sudah terpilih oleh rakyat, walaupun tujuannya itu apa TSM itu loh, terstruktur, apalagi ya, pokoknya begitulah ya. Nah, saya bilang begini, ya sistematis dan masif. Terus saya bilang gini pada teman saya ini, ya sudahlah, 5 tahun ini kamu keluar Indonesia dulu. Toh kamu nggak suka dengan pemerintah yang ada. Nanti 5 tahun kemudian baru balik. Dia marah saudara. Ya sudah. Nyata sampai 2 minggu lalu dia masih nggak terima. Dan dia masih tinggal di Indonesia, itu kan aneh. Jadi Galarwa tetaplah menjadi penjaga Pancasila. Negara ini perlu diselamatkan, dilindungi oleh rakyatnya sendiri. Jelas ya Lisoi? Oke.